Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ovi Saputra dari kelas SIK 4121 Fakultas Sistem Informatika dari Piksi Ganesha Bandung, Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode waterfall. Metode waterfall itu salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang cukup populer karena dianggap mudah untuk diterapkan. Apa itu metode waterfall? Secara harfiah, metode ini berarti air terjun karena memang prosesnya berjalan satu arah dari atas ke bawah. Metode ini pertama kali diutarakan lewat Symposium on Advanced Programming Method for Digital Computer pada tahun 20-29 Juni tahun 1956 di Washington. Waterfall memiliki 6 fase atau tahapan yang khas. 6 tahapan top down ini mempermudah pengguna untuk memulai sebuah ide dan pengembangannya melalui aplikasi langsung dalam skala penuh. Dalam metode ini, setiap fase harus diselesaikan sebelum memulai fase berikutnya agar tak ada kejadian tumpang tindih fase. Syarat utama penggunaan metode ini adalah adanya kesepakatan antara pemangku kepentingan, stakeholder, dan pelanggan dari awal proyek. 6 tahapan metode waterfall. Jadi waterfall menerapkan 6 metode dalam proyek perangkat lunak baru sebenarnya cukup mudah karena berkat sifat metode ini yang terstruktur dan dilakukan selangkah demi selangkah. Ada beberapa perbedaan mendasar dalam jumlah dan tahapan metode waterfall. Semuanya bergantung kepada developer yang kamu tanya, namun semua konsepnya sebenarnya hampir sama. Yang pertama itu metodenya recursion. Di dalam tahapan ini, persyaratan potensial dari aplikasi dianalisis secara metodis dan ditulis dalam dokumen spesifik yang berfungsi sebagai dasar untuk sebuah pengembangan di masa mendatang. Ini akan menghasilkan dokumen persyaratan yang menentukan apa yang harus dilakukan aplikasi, bukan cara melakukannya. Lalu yang kedua, analisis. Setiap tahap kedua dari metode waterfall, sistem akan dianalisis untuk menghasilkan model dan logika yang akan digunakan dalam aplikasi ini. Desain. Tahap ketiga ini secara umum mencakup kepentingan desain teknis seperti bahasa pemrograman, lapisan data, layanan, dan sebagainya. Spesifikasi desain biasanya akan dibuat untuk menguraikan bagaimana logika bisnis tercakup dalam analisis dan implementasikan secara teknis. Lalu yang keempat, coding. Sumber kode yang sebenarnya akhirnya akan ditulis dalam tahap keempat metode waterfall ini, yang akan diterapkan mulai dari model logika bisnis hingga integrasi layanan yang ditentukan di tahap sebelumnya. Yang kelima, testing. Ketika tahap ini dilakukan, umumnya QA, beta tester, serta orang yang menguji aplikasi akan menemukan berbagai masalah dalam aplikasi yang harus diselesaikan. Melaporkan masalah sangat penting dalam tahapan ini. Tak jarang mengulang atau merombak fase coding sebelumnya harus dilakukan agar semua bug yang ada dapat dihilangkan. Yang keenam, operasi. Di tahap ini aplikasi siap digunakan dan disebarluaskan ke publik. Namun pemantauan dan perbaikan tetap diperlukan agar semua fungsi tetap berjalan dengan baik. Lalu kelebihan dan kekurangan metode waterfall. Kelebihannya mulai diaplikasikan, memberikan template tentang metode analisis desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Cocok digunakan untuk produk perangkat lunak yang sudah jelas kebutuhannya di awal sehingga dapat meminimalisasi kesalahan. Adanya pergeseran dan perbagian tim sehingga lebih terfokus. Kemungkinan untuk membuahkan desain saat pengerjaan fase awal. Lalu kekurangannya, metode ini bersifat sangat kaku dan sulit. Kekurangannya, pemodelan bersifat kaku dan sulit dilakukan perubahan saat program sudah dijalankan. Pelanggan harus sabar untuk menanti produk selesai karena penyelesaian per tahap. Terjadinya pembagian proyek menjadi beberapa tahap tidak
fleksibel karena harus ada komitmen bersama di awal proyek. Adanya waktu kosong bagi pengembang karena harus menunggu anggota tim menyelesaikan tiap-tiap tahap. Kendala desain yang non-adiktif. Sekian dari saya untuk penjelasan metode waterfall. Terima kasih dan sampai jumpa.